teologi, maka kita akan mendapati bahwa istilah teologi ini dia lintas agama. Karena theos itu artinya Tuhan dan logos artinya tentang ilmu. Di dalam Islam, topik ini biasanya kita bicara di dalam ilmu tauhid atau akidah. Tapi itu khusus bicara tentang hal-hal yang substantif, yang terkait dengan cara kita mengesahkan Tuhan. Itu nanti ada bicara tentang sifat 20 dan macam-macamnya. Tapi kalau kita bicara tentang teologi, maka temanya itu adalah mengenai bagaimana hubungan antara Tuhan dengan manusia dan dikaitkan dengan alam semesta. Nampak? Ada tiga hal yang dibincangkan di situ. Ini untuk topik ini sebenarnya topik yang paling seru ya. Karena hampir di semua agama topik ini dibicarakan. Itu nanti akan bicara tentang istilah free will, free act. Kebebasan bertindak yang dimiliki oleh manusia. Tema ini menjadi tema yang sangat banyak dibicarakan dan dibicarakan cukup mendalam di dunia Islam. Karena kalau kita bicara tentang teologi, maka kita akan diarahkan untuk berbicara tentang kekuasaan Tuhan terhadap manusia dan dikaitkan dengan alam semesta. Maka yang dibicarakan di situ adalah tentang kehendak bebas yang dimiliki oleh manusia. Apakah manusia itu punya kehendak bebas ataukah dia terpaksa? Maka ketika bicara tentang teologi, ada beberapa aliran yang terkenal di dalam Islam. Yang pertama, kalian akan mendengar istilah yang paling terkenal itu adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sebuah aliran yang berkuasa cukup lama di dunia Islam. Sebelumnya mungkin Anda juga pernah dengar istilah Qadariyah dan Jabariyah. Ya. Qadariyah itu belakangan mungkin dianggap identik dengan Mu'tazilah atau Mu'tazilah mengadopsi pemahaman tentang Qadariyah. Itu artinya manusia itu memiliki kehendak bebas, free will dan free act. Sedangkan Jabariyah itu manusia dianggap makhluk yang predetermination, sudah ditentukan sejak awal bagaimana nasibnya, bagaimana hidupnya, bagaimana umurnya dan semuanya, sehingga manusia tinggal menjalani saja. Tapi di dunia Islam justru paham Mu'tazilah ini yang paling populer, dan kecemerlangan umat Islam atau kecemerlangan negara Islam ketika itu justru berada pada level yang diasuh oleh Mu'tazilah. Dengan teologi Mu'tazilah, umat Islam mengalami kejayaan yang luar biasa.
Nanti Anda boleh cek ya. Bahkan beberapa orang khalifah dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah mereka menganut paham ini. Dan catatan sejarah juga menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam dengan ilmu aljabar, ilmu falak, ilmu optik, ya, ilmu kedokteran, semua ilmu lah itu berkembang dengan pesat di pemerintahan yang menganut faham Mu'tazilah. Ada mereka berkuasa beberapa ratus tahun. Nah, di sini kita akan melihat bahwa Mu'tazilah mengajarkan beberapa prinsip yang disebut dengan usulul khamsah. 5 usulul khamsah yang menjadi doktrin mereka. Dan itulah yang konon kabarnya membuat umat Islam ketika itu maju. Karena cara berpikirnya itu bertanggung jawab. Mereka mengeluarkan potensinya dengan maksimal. Yang terjadi adalah di sini yang agak kita sayangkan karena beberapa kesalahan dibuat oleh pemerintahan yang menganut paham Mu'tazilah. Bukan pada pahamnya, tapi pada actionnya. Itu yang selalu dikhawatirkan kalau satu paham, satu aliran, satu mazhab diadopsi oleh pemerintah. Karena mereka kemudian merasa paham mereka itu paling benar dan memaksa orang lain untuk ikut paham itu. Sementara di bagian lain pemahaman Mu'tazilah itu tidak diterima sepenuhnya oleh sebagian ulama. Untuk ini pemerintahan yang menganut paham Mu'tazilah ini menerapkan apa yang disebut dengan mihnah. Mihnah itu semacam kalau dulu disebut litsus. Jadi orang diperiksa bagaimana paham keagamaannya. Itu sebenarnya nggak boleh. Ya. Salah satu hal yang tidak boleh dilakukan pemerintah itu adalah mencampuri urusan agama orang lain, paham orang lain, mazhab orang lain. Karena kalau mereka campuri terjadilah abuse of power nanti. Ya. Itulah mihnah itu. Disitulah kita mendapati banyak ulama yang di penjara, disiksa karena beda pendapat urusan yang tak diatur oleh agama itu sendiri. Nah, akibatnya apa? Akibatnya muncullah antipati terhadap paham ini. Dan ketika pemerintahan itu jatuh, maka paham ini pun mengalami kejatuhan juga. Itu biasa. Jadi hati-hati membonceng sebuah kekuatan penguasa untuk mempopulerkan atau untuk mendukung mazhab agama. Karena ketika kekuasaannya jatuh, maka mazhab itu pun jatuh dan hilang. Ya, hilang lalu berganti dengan mazhab yang lain. Itu nanti yang dipopulerkan dengan istilah Asy'ariyah dan Maturidiyah, memunculkan aliran yang disebut dengan aliran Aswaja.
ahli sunnah wal jamaah. Itulah yang menggantikan posisi Mu'tazilah. Mu'tazilah yang menggunakan istilah usulul khamsah, ya, diganti dengan Aswaja yang menerapkan teori kasab, ya. Kita boleh cek di Google apa itu kasab. Karena ini persoalan bagi orang Mu'tazilah, manusia itu bebas berkehendak. Ya. Kan bagi Jabariyah enggak bebas. Nah, teori kasab inilah yang menjembatani antara teori Mu'tazilah dengan teori Jabariyah. Itu gambaran. Tapi orang kemudian menganggap bahwa kemunduran, kejatuhan Mu'tazilah itu menandakan jatuhnya reputasi umat Islam di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tokoh yang menjadi biang keroknya adalah di fitnah itu adalah Imam Al-Ghazali, karena beliau mengajarkan tentang tasawuf, dan mereka lupa bahwa sesungguhnya Imam Ghazali juga adalah seorang filosof muslim. Nah, maka di dunia Islam filsafat itu mengalami kejayaan di tangan Mu'tazilah, ya, karena filsafat itu artinya adalah alam berpikir. Mu'tazilah yang mendorong umat Islam untuk terus berpikir, menggunakan potensi akal mereka secara tak terbatas. Yang kemudian ketika mengalami degradasi, filsafat yang diperkenalkan oleh filsafat Yunani yang dikenalkan oleh Aristo, ya, kemudian Socrates dan teman-temannya itu diislamkan oleh Al-Farabi, Al-Kindi, kemudian Ibnu Rushd, Ibnu Sina. Tapi kemudian dihajar oleh Al-Ghazali, lalu dibela oleh Ibnu Rushd beberapa tahun kemudian. Ini pertarungan antara filsafat dengan antara filsafat di satu sisi dengan ajaran Islam di sisi lain. Padahal sebelumnya nggak ada masalah. Itu makanya kenapa Al-Ghazali dianggap sebagai tokoh yang bertanggung jawab terhadap kejatuhan dunia Islam. Sejak itulah kemudian Islam itu mengalami kemunduran. Itu teori yang mereka kembangkan. Karena dunia filsafat Islam itu yang dimotori oleh Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan Islam yang berdasarkan filsafat itu pindah ke barat, ya, algebra, ya, al-khawarizmi, logaritma itu Anda bisa bayangkan itu al-khawarizmi luar biasa, mengenalkan teori tentang huruf atau angka. Karena kalau orang berhitung pakai angka Romawi, bisa kalian imajinasikan sampai di mana ilmu itu. Tapi karena menggunakan angka India dan ditemukan angka 0, lah revolusi dari dunia ilmu pengetahuan. Ya. Dengan situ kelipatannya berapapun bisa diselesaikan oleh angka 0. Ya. Itu luar biasanya penemuan angka 0 itu. Nah, inilah yang jadi masalah antara dunia filsafat dengan dunia tasawuf. Tasawuf menggunakan zuk, rasa, sedangkan filsafat menggunakan nalar, pikiran. Dan sampai sekarang pertarungan sengit itu terus berlangsung.
Kalau Anda rajin melihat medsos, itu Anda akan bertemu dengan dua hal itu selalu. Ada ulama yang sangat favorit bicara tentang filsafat, dan ada yang doyan bicara tentang tasawuf. Dan pendekatannya tentu menghasilkan hal yang berbeda. Nah, di dunia tasawuf nanti ini banyak juga peminatnya. Cuma karena masalahnya tasawuf itu menggunakan rasa, maka dia tasawuf itu tumpuannya individu. Masing-masing orang bisa membuat tasawufnya sendiri-sendiri. Hampir semua tasawuf itu dinisbahkan kepada tokohnya. Ada juga yang mencoba memadukan antara syariat dengan tasawuf. Buya Hamka misalnya menulis sebuah buku yang berjudul Tasawuf Modern. Itu untuk menjaga bahwa syariat dan tasawuf itu bisa berjalan bergandengan tangan. Dan orang tidak boleh bertasawuf tanpa syariat. Dan juga tidak sempurna orang bersyariat tanpa tasawuf. Itu semacam kompromi yang terjadi di dunia Islam. Dan masing-masing itu ada tokohnya. Jadi ada bicara tokoh tasawuf, tokoh fikih, tokoh filsafat, tokoh teolog, atau tokoh teologi, itu banyak. Nah, itu yang kita bicarakan. Topik berikutnya yang paling justru juga tidak kalah menariknya adalah topik tentang politik. Ya. Bagaimana hubungan antara Islam dengan politik? Itu tema yang sangat rumit dan complicated. Di antara semua hal yang paling masalah itu justru persoalan politik dan Islam, atau Islam dan politik. Sudah kalian tonton video saya kan tentang itu. Nah, kalau kita mempelajari secara cermat tentang Islam, maka kita akan melihat bahwa untuk memahami Islam itu core-nya, intinya adalah syariat. Oke? Syariat. Itu intinya. Dan orang tidak mungkin bisa menjalankan Islam tanpa syariat. Dan kata syariat itu banyak di dalam Al-Quran. Syarra'a lakum minad din ma wassa bihi Nuh. Syariat itu dalam Al-Quran dimulai dari Nabi Nuh. Pelanggaran terhadap syariat itu berkonsekuensi turunnya azab Allah. Itu dimulai dari masa Nabi Nuh. Makanya yang terkenal dengan Nabi Nuh itu adalah manusianya ditenggelamkan karena menentang syariat Allah. Nah, syariat yang dimulai dari Nabi Nuh disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Sekarang panjang lihat kan? Ya, dari Nabi Nuh terus ke Nabi Ibrahim, ada berapa nabi sebelumnya, lalu Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad dengan sebutan Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi sudah sempurna. Kesempurnaan syariat Allah itu ada pada periode Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak membawa agama yang baru. Dia meneruskan dari agama yang diturunkan kepada
Nabi Nuh. Makanya disebut Allah, inad dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah hanya al-Islam. Pakai al ya, al-Islam. Nah, jadi itulah syariat. Bahasa Inggrisnya disebut dengan divine law. Hukum divine. Divine itu kalau kita artikan sekarang langit, hukum langit. Jadi tidak digunakan istilah hukum Islam. Yang digunakan istilah adalah syariat. Tersebut juga dengan istilah syariah law, hukum syariah. Tetapi kita tidak bisa memahami syariah tanpa fikih. Apa? Itu yang harus garis bawahi. Tidak mungkin orang bisa memahami syariah tanpa fikih, apalagi melaksanakan syariat. Syariat hanya bisa dipahami dan dilaksanakan lewat proses fiqh. Apa itu fiqh? Fiqh itu artinya bahasa Arabnya al-fahmu, faham, understanding, ya. To comprehend, memahami. Jadi syariat yang Allah turunkan itu hanya bisa dilaksanakan dengan sebuah fiqh, pemahaman. Kenapa terjadi demikian? Karena syariat yang Allah turunkan itu diperagakan oleh Nabi Muhammad. Tanpa Nabi Muhammad orang tidak mungkin memahami syariat. Nah, generasi berikutnya inilah yang disebut dengan generasi yang mencoba untuk memahami tentang syariat itu dari segi sumbernya dan dari sisi pelaksanaannya. Sumbernya adalah Allah dan pelaksanaannya adalah Rasulullah. Yang disebut Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Model terbaik untuk sebagai contoh pelaksanaan syariat Islam adalah Nabi Muhammad. Tapi kan tidak semua perbuatan Nabi Muhammad itu mengandung syariat. Apa kan? Makanya harus dipilah-pilah, dan yang memilah-milahnya ini enggak orang biasa, tapi harus seorang fuqaha, faqih, ahli fikih. Ahli fikih lah nanti bisa memilah-milah mana ini yang perbuatan yang berdimensi agama, mana yang berdimensi macam-macam lah itu. Makanya ada istilah ada syariah, ada akidah, ada akhlak. Itu memisah-misah itulah ahli fikih itu. Nah, maka di fakultas syariah misalnya itu dibagilah fikih itu menjadi beberapa. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada jinayah, dan ada siasah. Tapi siasah paling terakhir diletakkan. Kenapa? Karena yang paling jelas itu fikih ibadah. Fikih yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan Nabi Muhammad menunjukkan di situ cara-caranya. Makanya kenapa fikih ibadah itu ramai dibicarakan. Bagaimana cara sholat Rasulullah. Bahkan sampai sekarang masih ada orang yang menulis cara sholat Rasulullah menurut ustadz ini gitu. Padahal pertanyaannya adalah apakah orang dulu nggak tahu cara sholat Rasulullah? Kan gitu. Ya udah dari dulu orang sudah sholat. Nah, tapi karena pemahamannya berbeda-beda, bermacam-macam, maka si ustadz mungkin merasa perlu untuk menulis sebuah buku bagaimana cara sholat Rasulullah menurut versi dia. Padahal udah ribuan tahun. Nanti cara sholat Rasulullah menurut Muhammadiyah, cara sholat Rasulullah menurut NU, cara sholat Rasulullah menurut
Macam-macam lah organisasi itu. Ya, orang semua berlomba-lomba menjelaskan soal ibadah itu. Begitu juga nanti fikih yang lain, fikih munakahat. Ya. Setelah fikih ibadah yang cukup populer itu adalah fikih munakahat. Makanya di Fakultas Syariah nanti Anda bertemu dengan jurusan ahwalus saksiyah. Itu adalah urusan tentang hukum keluarga. Ya, hukum keluarga Islam. Ya. Nah, ada nanti hukum muamalah. Muamalah itu artinya hukum yang mengatur interaksi antar sesama manusia. Ada jinayah, ada kemudian siasah. Nah, di antara fikih yang banyak ini ada dua fikih yang nasibnya kayak kerakap tumbuh di atas batu, gak jelas. Yang paling menyedihkan itu adalah fikih jinayah. Fikih jinayah itu adalah fikih tentang pidana Islam. Ya. Karena pidana Islam ini memerlukan power, memerlukan kekuasaan. Nah, untuk itulah kemudian paling terakhir dibicarakan adalah fikih siasah. Ya. Cuma masalahnya ya, di dalam Al-Quran itu yang paling jarang dibicarakan yang terakhir ini. Kalau fikih ibadah ya banyak. Ya, fikih muamalah nggak usah tanya lagi, fikih munakahat juga begitu. Pidana Islam, ya, tentang hudud, tentang ukubat lengkap. Tapi di dalam Al-Quran kita nggak pernah menemukan fikih siasah. Istilah siasah nggak nampak. Hanya ada istilah satu, ussisa, asas. Ya, dasar. Masjidun ussisa al taqwa, masjid yang didirikan dengan dasar takwa. Itu aja. Tapi bagaimana bentuk politik menurut Al-Quran itu nggak nampak, nggak jelas. Kayak kenapa sampai sekarang topik ini sangat seru dari disebutkan oleh teman kalian itu. Hanya faktanya harus juga dicatat bahwa Islam tanpa politik itu nggak mungkin. Kayak saya selalu membedakan antara politik Islam dengan Islam politik. Politik Islam itu apa? Ini debatable, ya, debatable ya politik Islam. Tapi Islam politik nggak debatable. Semua orang menggunakan Islam untuk politik atau menggunakan politik untuk kepentingan Islam. Ini yang seru pertarungannya. Makanya kenapa konsep khilafah itu kan sesuatu yang nggak perlu diteorikan, tapi dia dipraktekkan. Karena ketika Nabi Muhammad menjadi seorang nabi di Mekah, beliau nggak punya kekuasaan dan Islam itu nggak jalan. Islam tidak jalan di Mekah. 13 tahun beliau di Mekah berdakwah, nggak jalan karena nggak ada power. Disitulah sesuatu yang mengatakan bahwa tidak mungkin Islam itu tanpa politik, tanpa power. Tanpa power dulu. Power itu identik dengan politik. Nah, kenapa beliau hijrah ke Madinah? Di Madinah beliau berubah menjadi bukan hanya tokoh agama tapi juga tokoh politik. Tidak lama di Mekah, 2 tahun kemudian terjadi perang Badar. Anda punya imajinasi nggak itu? Dari hijrah itu dari nobody menjadi somebody. Ini orang-orang hijrah sekarang harus hati-hati menggunakan istilah hijrah. Jangan terbalik. Sudah bagus-bagus posisi malah jadi
nol karena hijrah. Apa kan? Jadi dibedakan antara hijrah dengan taubat. Yang terjadi sama mereka sebenarnya taubat bukan hijrah. Kalau hijrah itu dia dari nobody menjadi somebody. Nabi Muhammad nobody di Mekah, hanya tokoh agama aja, dakwah tanpa power. Tapi ketika beliau hijrah ke Madinah, dia punya power, bisa punya pasukan. Nampak? Itu gunanya kekuasaan itu. Dan dia bisa mengganggu kenyamanan hidup orang Quraisy di Mekah. Makanya kemudian orang Quraisy Mekah menyerang Nabi Muhammad di Lembah Badar. Itu coba bukan karena apa-apa, karena Nabi Muhammad dianggap mereka mengganggu kenyamanan hidup mereka. Kenapa bisa mengganggu? Karena Nabi Muhammad sudah man in power dia. Jadi peperangan yang terjadi dalam syirah dan magazinya Nabi Muhammad itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu man in control dan man in power. Apa itu? Makanya dia bisa. Tapi ini tidak didoktrinkan gitu. Ini sesuatu yang berjalan secara alami. Ini masalahnya di situ. Sampai Nabi Muhammad berhasil melakukan Futuh Makkah. Tahu Futuh Makkah kan? Fathul Makkah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Tuh, terakhir itu kata Ibnu Abbas, ini surah ajal. Surah yang memberitahu bahwa ajal Nabi sudah dekat. Memang lama setelah itu Nabi Muhammad itu wafat, pulang. Karena sudah selesai tugasnya, sudah fath, tidak ada Fathul Makkah. Itu dia bahasanya seperti itu. Nah, kalau Islam itu agama ibadah, maka seyogianya Nabi Muhammad itu tinggal di Mekah. Paham kan? Karena kalau orang bilang kan beribadah di Mekah itu pahalanya segini banyak, tapi enggak ada. Nabi Muhammad selesai Futuh Makkah balik lagi ke Madinah. Karena di situ pusat pemerintahan. Nampak? Itulah Madinatun Nabi, kota Nabi. Jadi enggak dipakai istilah kota Islam, dipakai istilah kota Nabi, negara Nabi. Negara Nabi itu berakhir bersama wafatnya Nabi. Nah, makanya ketika wafatnya Nabi terjadi kekosongan. Enggak ada yang ngurusin jenazah Nabi. Jenazah Nabi itu 3 hari menginap di rumah Aisyah. Itu karena belum kelar siapa yang, jadi mereka pun tahu nggak bisa menyelesaikan jenazah tanpa imam. Siapa imamnya? Maka terjadilah pertarungan sengit antara Ansor dengan Muhajirin. Nah, ini Nabi tidak urus itu siapa yang pengganti beliau, karena nggak boleh diurus, karena dia Nabi, nggak ada penggantinya. Beliau adalah Khatamun Nabi, penutup Nabi-Nabi. Maka seolah-olah soal ini diserahkan kepada kreasi manusia. Ini soal politik jadinya. Karena mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk memilih siapa yang layak untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai penyelenggara kekuasaan. Dengan segala macam 3 hari dialog dengan penuh tensi, akhirnya dipilih mereka lah Abu Bakar. Jadi legitimasinya nggak pakai Al-Quran, nggak pakai Sunnah. Belakangan baru dibilang wajar Abu Bakar dipilih karena beliau pernah mendampingi Nabi Muhammad sejak awal, dan macam-macam lah. Itu kan dalil belakangan. Tapi argumentasi yang terjadi situ kita nggak tahu tensinya seberapa. Nah, dari situ bergulirlah terus pemerintahan itu. Saya Abu Bakar nunjuk ya, Umar ganti aku. Jadi nggak ada tuntunan bagaimana cara memilih
Tapi itu hanya alami aja. Umar. Jadi dari Umar membentuk tim. Ketika dia ditikam, Umar itu meninggal dunia karena ditikam orang. Sedang naik di atas onta, nggak salah saya. Nah, di situ mereka kumpul. Ya, kemudian Utsman yang terpilih. Ketika Utsman kemudian dianggap oleh sekelompok orang yang disebut dengan people power itu, abuse of power, karena Utsman itu mengangkat kerabat-kerabatnya yang kita istilahkan sekarang nepotisme. Kalau dulu nggak ada istilah itu, sekarang aja kita bilang nepotisme. Kita nggak boleh pula nuduh Utsman bin Affan nepotisme. Itu cara dia memanage kekuasaan. Orang-orang aja di sekitar situ, people power, nggak ada teorinya. Tapi itu terjadi dan Utsman terbunuh. Lalu naiklah Ali bin Abi Thalib. Nah, momen-momen kayak begini inilah yang ramai dibicarakan. Karena lagi rusuh gini, muncullah naluri kekuasaan yang dimiliki oleh Muawiyah. Muawiyah itu kan anak Abu Sufyan, mantan aristokrat Mekah. Naluri insting kekuasaannya hebat. Dia menggunakan isu terbunuhnya Utsman untuk mengganggu kredibilitas Ali bin Abi Thalib. Nah, ini rentetan sejarah. Ya. Maka muncullah di situ peristiwa-peristiwa ya, yang disebut dengan fitnatul kubro, pertempuran. Nah, mulai dari situ terjadi pertempuran yang tidak yang dicatat dalam sejarah Islam dan tidak zaman untuk dibicarakan karena Muawiyah bertempur dengan Ali sesama sahabat soal kekuasaan. Belum ada teorinya waktu itu. Teori-teori siasatnya belakangan. Nah, Muawiyah berkuasa cukup lama, beberapa abad, lalu digantikan oleh Abbasiyah. Dengan catatan Muawiyah mengganti sistem menjadi monarki, kerajaan. Kerajaan ini juga disebut dengan khilafah Muawiyah. Padahal dia bentuknya monarki. Jadi istilah khilafah itu nggak jelas. Masa Khulafaur Rasyidin juga disebut khilafah. Dan khalifahnya ada 4. Masa Muawiyah juga disebut dengan khilafah. Tapi dia sudah bentuk kerajaan. Abbasiyah juga begitu dan seterusnya. Sampai ke Turki Utsmani. Jadi Islam itu berkuasa cukup lama. Kalau orang sekarang lagi dengan kekuasaan itu entah Islam yang mana yang mereka adopsi, apa? Nah, itu mungkinlah itu Islam tasawuf, Islam pelarian itu yang menjauh dari dunia. Kalau Islam yang original, dia kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu tidak mungkin dilakukan tanpa kekuasaan. Dan kekuasaan itu adalah politik. Nah, disitulah sampai sekarang diskursus tentang Islam dan politik itu tidak pernah sepi. Apakah Indonesia ini masuk ke dalam persoalan ini? Makanya Indonesia tidak layak disebut negara Islam. Tidak layak. Karena kalau negara Islam berarti Islam yang nomor 1. Masih penting Malaysia. Malaysia secara resmi menyatakan bahwa agama resmi negara adalah Islam. Tapi kalau Indonesia nggak ada. Itu persoalan umat Islam. Kita dapat dari mana teori itu kita juga nggak tahu. Makanya Indonesia disebut negara Muslim. Apa? Negara Muslim karena penduduknya mayoritas Muslim, Islam. Disebut negara Muslim.
Jadi di dunia ini ada dua istilah, Islamic State, negara yang Islam, dan satu lagi Muslim State, negara orang Islam. Nah, negara orang Islam inilah yang kemudian melahirkan Pancasila sebagai model untuk bernegara. Bagaimana prakteknya, kalianlah yang menilainya itu.